hari ini kita akan mulai dengan materi decision tree yang part kedua ya. Khususnya di sini decision tree yang akan digunakan untuk data input atau atribut yang non-categorical atau continue dan untuk permasalahan regresi ya. Yang pertama kita akan bahas untuk yang non-categorical input ya. Contohnya ini masih sama dengan yang part 1 ya untuk kasusnya. Jadi di sini studi kasusnya adalah penerimaan pegawai ya. Dimana untuk accepted ini adalah targetnya dan inputnya atau atributnya ya ada psikologi, kemudian GPA sama interview. Kalau yang sebelumnya interview, GPA dan psikologi itu nilainya semuanya discrete ya atau kategorikal. Tapi di sini untuk yang psikologi ini bentuknya adalah continue ya, di mana di sini disebutnya sebagai psikologi score ya. Meskipun di sini datanya integer ya, tetapi karena rentangnya itu sangat besar ya untuk skornya ini, maka ini kita golongkan sebagai data continue. Kemudian untuk targetnya di sini sama masih yes or no ya. Jadi yang pertama kali kita akan bahas kalau data inputnya non-categorical, tetapi di sini masih untuk studi kasus klasifikasi. Ini recall lagi dari yang part 1 sebelumnya ya. Jadi ya decision tree yang sebelumnya algoritmanya adalah ID tree. Untuk membangun tree-nya, ID tree ini akan menggunakan yang namanya information gain ya. Di mana information gain ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif atribut tersebut untuk mengklasifikasikan suatu data ya. Jadi di sini untuk gain sendiri ini untuk datanya itu berupa kategorikal ya. Kemudian ternyata dari yang information gain itu mempunyai beberapa kelemahan ya. Di antaranya yang pertama adalah information gain ini sendiri prone to overfitting ya. Jadi rentan sekali terhadap overfitting. Karena adanya overfitting ini, maka decision tree yang akan kita bangun di sini dibilangnya adalah not generalizing while ya. Atau pada data yang baru atau data testing, ternyata decision tree-nya itu performansinya menjadi rendah ya. Dan di sini yang ketiga adalah poorly handling distributed data ya. Jadi decision tree ini sangat rentan ya ketika datanya itu distribusinya nggak bagus gitu ya. Kemudian di sini juga bias ya untuk atribut yang mempunyai multi value ya. Dimana yang multi value ini akan mempunyai high branching filter. Branching itu gimana? Kalau di tree kan ini akan ada percabangannya ya. Kalau percabangannya ini terlalu banyak, maka kemungkinan besar decision tree-nya itu akan memiliki performansi yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan dari information gain itu sendiri, di sini ada namanya gain ratio ya. Dan ini pertama kali diperkenalkan pada yang namanya C45 algoritma ya. Jadi C45 itu sama seperti ID3 ya, ini pengembangannya yang dia menggunakan gain ratio. Gain ratio seperti apa? Ini adalah rumusnya ya. Jadi misalkan kalau kemarin ada gain S, A, itu artinya adalah S-nya ini data semesta ya, dan A itu kita ingin menghitung untuk atribut apa. Kalau atributnya ada 3 ya, misal tadi ada psikologi, GPA, sama interview ya, maka kita harus menghitung 3 gain ratio, 3 information gain ya di sini. Jadi misalkan kita hitung dulu untuk yang psikologi, berarti information gain-nya berapa gitu ya. Nah, yang gain ratio ini gimana? Ini rumusnya adalah information gain untuk atribut A ya, dibagi dengan split information untuk atribut A tersebut. Split information di sini rumusnya adalah minus ya dari masing-masing. Misal di atribut A ini value-nya ada misalkan interview ya. Interview di sini value-nya ada 2 macam, ada unsuitable sama proper ya. Maka untuk split information-nya ini di sini adalah minus ya, penjumlahan dari untuk nanti di sini akan dihitung dulu yang propernya itu berapa, kemudian ditambah dengan yang unsuitable-nya berapa. Gain ratio ini nanti digunakan untuk apa? Ini juga kita gunakan untuk menentukan atribut mana yang akan kita gunakan sebagai decision node ya. Jadi sama seperti information gain. Nah, ini adalah perbedaan untuk algoritma ID3 dan C45. Jadi tadi kan ID3 selain memiliki kelemahan ketika multi value ya atau percabangannya sangat banyak tersebut, di sini ID3 juga punya
limitasi di mana untuk yang non-categorical input itu atau continuous variable, ID3 juga perlu semacam preprocessing data terlebih dahulu, baru bisa digunakan untuk continue data gitu. Nah, kalau C45 sendiri ini merupakan pengembangan dari ID3 ya sebenarnya, di mana seperti yang tadi kita bahas, C45 ini menggunakan gain ratio ya, yang merupakan normalized dari information gain. Kalau tadi teman-teman lihat, gain ratio ini kan rumusnya information gain pada atribut A ya, dibagi dengan split information-nya ya, di mana pembagian tersebut itu bisa kita katakan sebagai normalized information gain ya. Untuk apa sebenarnya di sini tujuan utamanya ya adalah untuk mereduksi biasnya dan mereduksi overfitting gitu. Dan kelebihannya lagi C45 ini bisa digunakan untuk variabel continuous ya. Contohnya di sini untuk data yang tadi ya, kalau untuk menghitung GPA dan interview yang tadi datanya itu sudah berbentuk kategorikal, maka dihitung seperti biasa ya, menggunakan gain ratio. Dengan cara yang biasa, kita bisa hitung kedua ini ya. Silakan dilihat kembali di pertemuan sebelumnya ya. Jadi menghitung information gain-nya gimana, kemudian nanti hasil dari information gain-nya, kita juga akan hitung split information-nya dan dimasukkan ke gain ratio. Ini adalah contoh split information untuk yang GPA ya. Tadi kan rumusnya seperti ini ya. Dan GPA ini value-nya itu adalah ada 3 ya, good, average, dan poor ya. Maka ketika kita ingin menghitung split information-nya, di sini kan ada values dari GPA ya. Yang pertama kita akan hitung untuk yang good, kemudian average, dan poor-nya. Nah ini misal yang as good ya. Terus per ini ya, log 2. Nah ini artinya apa gitu ya. Kita akan lihat garis 2 ini itu adalah menyatakan berapa jumlah data yang termasuk ke dalam good ya. Kalau di datanya tadi kita bisa lihat yang good-nya kan ada 1, 2 ya, 3, 4 ya. Ada 4. Makanya di sini jadinya adalah 4/8 ya. Jadi ini sama dengan 4. 8-nya dapat dari mana? 8-nya itu adalah jumlah datanya ya. Di sini kan S itu adalah semesta, itu artinya adalah jumlah data keseluruhannya saat ini gitu. Ya, berarti log 2, 4/8 ya. Ketika kita ingin menghitung yang average, berarti kita akan hitung jumlah data average, di sini jumlahnya 1 ya, dibagi dengan jumlah data keseluruhannya 8. Yang poor juga sama, di sini berarti jumlah data yang poor dibagi dengan jumlah data keseluruhannya ya. Ini ketika dihitung kita akan dapatkan split information untuk GPA-nya adalah 1,4. Ya. Kemudian ini akan kita masukkan ya, untuk menghitung gain ratio adalah information gain dari GPA dibagi dengan split information-nya. Kita akan dapatkan untuk GPA-nya adalah 0,323. Nah, sekarang untuk yang atribut psikologi skor gimana? Ini kan non-kategorikal ya, atau continue. Berarti kita nggak bisa langsung seperti tadi ya, menghitung. Misal kalau tadi kan data yang good-nya berapa, data yang propernya berapa gitu ya. Tapi kalau datanya continue, kita nggak bisa hitung seperti ini. Karena kemungkinan ya, satu data itu akan jumlahnya sangat sedikit gitu ya, karena continue. Nah, makanya di sini kita akan gunakan ini ya, C45 untuk menghandle non-categorical input ya. Karena tadi yang datanya continue itu adalah psikologi score, maka di sini kita hanya menghitung untuk yang psikologi ya. Jadi yang pertama kita akan sorting ya untuk value yang ada di dalam skor psikologi ini ya, dengan ascending order, jadi dari kecil ke besar. Nah, kalau kita sorting skor psikologinya, berarti data yang lain juga akan ikut ke sorting ya, berdasarkan nilai psikologinya. Kemudian untuk masing-masing nilai yang ada di dalam psikologi ini kita akan gunakan ya untuk mempartisi datanya itu menjadi 2 grup ya. Yang grup pertama itu adalah untuk data yang kurang dari atau sama dengan nilai P, grup keduanya untuk yang lebih dari P. Kemudian untuk masing-masing partisi kita akan hitung gain ratio-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memilih ya mana partisi yang akan memiliki nilai gain ratio terbesar. Contohnya ini untuk data yang tadi ya. Di sini kalau tadi kan terurutnya berdasarkan ID pelamarnya ya. Jadi P1 sampai P8. Nah, sekarang kita akan urutkan ya untuk
data pelamar ini berdasarkan skor psikologinya ya, karena yang psikologi yang nilainya kontinu. Jadi ini sudah diurutkan dari kecil ke besar ya, jadinya 160 sampai 192 ya. Dan ini adalah unique value-nya dari skor psikologi. Nah, dari sini berarti kita akan pilih ya. Yang pertama, kita iterasi dari nilai P-nya adalah 160. Berarti untuk iterasi yang pertama 160 akan ada dua grup ya. Berarti yang grup pertama kan yang kurang dari sama dengan nilai P ya, berarti yang P1 dan P8. Grup kedua adalah yang ini ya, ini untuk yang lebih dari nilai P ya. Ini grup kedua, tadi grup pertama berarti yang kurang dari sama dengan nilai P. Selanjutnya, kita akan menghitung gain ratio-nya ya. Misalkan untuk yang tadi P-nya nilainya adalah 160 ya, maka karena kita sudah bikin dua kelompok ya, yang satu yang kurang dari sama dengan 160, yang kedua adalah yang lebih dari 160, maka kita bisa hitung information gain-nya untuk dua kategori tadi gitu ya. Jadinya untuk menghitung information gain nanti bisa dilihat di slide pertemuan sebelumnya ya. Rumusnya adalah entropi semesta dikurangi dengan entropi masing-masing value dari yang psikologi ya. Jadinya di sini ada entropi semesta dikurangi dengan yang kelompok pertama yang kurang dari sama dengan 160 ya. Seperti itu. Nah, ini yang kelompok kedua yang lebih dari 160. Dengan gini, karena ini sudah kita bikin kategori, maka kita bisa hitung ya, jumlah data yang nilai psikologinya kurang dari sama dengan 160 berapa? Tadi kan ada 2 ya, berarti 2 per jumlah datanya ya. Yang ini berarti sisanya gitu ya. Kita akan dapat untuk yang 160 ini kita dapat 0,015. Nah, artinya dari sini kita juga hitung ya, itu baru information gain. Kita juga hitung untuk split information yang 160 dan gain ratio yang untuk 160. Ternyata untuk yang 160 kita dapat gain ratio-nya adalah 0,020. Udah selesai belum? Belum. Kita harus hitung juga untuk yang nilai P-nya 162, 184, 186, 188, dan 192 ya. Kita hitung masing-masing gain ratio-nya, terus kita akan ambil yang gain ratio-nya paling tinggi ya, di antara 160 sampai 192 ya. Itu akan menjadi gain ratio untuk atribut psikologi.